wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali di Nafhah Institute Channel bersama saya Norawati dan saudara Doni Masria Idola di bawah bimbingan Bapak Dr. Asmindri SAD MPD. Baiklah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai contoh instrumen supervisi akademik, instrumen supervisi manajerial, dan tindak lanjut dari instrumen tersebut. Sebelum materi ini kita lanjutkan, jangan lupa beri dukungan melalui like, comment, and subscribe. Baiklah pemirsa, kita awali pembahasan kita kali ini, yaitu instrumen supervisi akademik. Menurut Suartini tahun 2017, supervisi akademik merupakan upaya kepala sekolah dalam melakukan pembinaan kepada guru dalam memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilan guru yang akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Lebih lanjut disampaikan oleh Saiful Bakri tahun 2014 bahwa supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran serta membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Sementara menurut Hasanah dan Kristiawan tahun 2019 menyampaikan bahwa supervisi akademik berdampak pada kinerja guru. Evaluasi guru akan dilihat dari rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian peserta didik, dan tindak lanjut. Kita coba melihat contoh instrumen supervisi akademik. Kali ini kita akan melihat instrumen supervisi untuk mengobservasi rencana pelaksanaan pembelajaran. Instrumen ini nanti akan disampaikan melalui format, yang mana format tersebut akan memuat yang pertama sekali ada identitas supervise atau guru yang disupervisi serta waktu pelaksanaan supervisi tersebut. Yang kedua, aspek atau komponen rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan disupervisi. Di antaranya ada identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, memiliki tujuan pembelajaran, memiliki indikator pencapaian kompetensi, ada materi pembelajaran, model pembelajaran, kegiatan pembelajaran, ada media pembelajaran, sumber belajar, penilaian, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan bahan ajar. Komponen yang ketiga yaitu klasifikasi penskoran untuk mengukur kelengkapan komponen RPP tersebut. Yang keempat, rumus untuk menentukan nilai kelengkapan komponen RPP. Yang kelima, kriteria penilaian kelengkapan komponen RPP. Yang keenam, catatan perbaikan kelengkapan komponen RPP. Dan yang terakhir, format tersebut akan ditutup dengan validasi supervisor dan supervise. Sekarang kita lanjutkan masih supervisi pada supervisi akademik, yaitu supervisi observasi praktik mengajar. Nanti juga akan disampaikan melalui format, yang mana format tersebut akan memuat yang pertama sekali ada identitas supervise ataupun guru yang disupervisi beserta pelaksanaan supervisinya.
Yang kedua, ada aspek atau komponen yang akan disupervisi dalam praktik mengajar. Di antaranya ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, yang mana di dalam kegiatan inti ini nanti akan ada indikator penguasaan materi dan pengelolaan pembelajaran serta kemampuan memfasilitasi pembelajaran. Yang kedua, pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, integrasi saintifik, aspek HOTS, kemudian kecakapan abad 21, dan dimensi pengetahuan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada pemanfaatan media atau sumber belajar. Yang berikut, pelaksanaan penilaian pembelajaran. Kemudian penguasaan bahasa yang benar tepat dalam pembelajaran. Kemudian komponen yang ketiga di dalam praktik pembelajaran yaitu kegiatan penutup. Kemudian yang keempat, klasifikasi penskoran untuk mengukur kelengkapan komponen praktik mengajar. Yang kelima, rumus untuk menentukan nilai kelengkapan komponen praktik mengajar. Yang keenam, kriteria penilaian kelengkapan komponen. Kemudian yang ketujuh, catatan perbaikan kelengkapan komponen praktik mengajar. Dan diakhiri dengan validasi supervisor dan supervise. Baiklah pemirsa, untuk melanjutkan penyampaian materi ini akan disampaikan oleh Saudara Doni Masria Idola. Kepada Doni Masria Idola, disilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Nurawati. Baiklah kami lanjutkan tentang instrumen supervisi manajerial. Menurut Diana Bafadal Ibrahim Budi 2018, sasaran supervisi manajerial adalah pelaksanaan manajerial sekolah mencakup aspek administrasi sekolah. Tujuan supervisi manajerial adalah untuk melihat kesesuaian rencana dengan pelaksanaan. Ruang lingkup supervisi manajerial mencakup 8 standar nasional. Contoh instrumen supervisi manajerial. Instrumen supervisi manajerial administrasi kurikulum dan pembelajaran. Poinnya yang A, identitas sekolah serta waktu pelaksanaan supervisi. Yang B, aspek atau komponen yang akan disupervisi. Aspek yang pertama adalah administrasi kurikulum, yaitu memiliki dokumen kurikulum sekolah, SK Tim Pengembang Sekolah atau SK Tim Pengembang Kurikulum, kalender pendidikan, program ekstrakurikuler, program semester dan program tahunan. Yang kedua, administrasi pembelajaran, di mana dokumennya adalah silabus, RPP, penetapan KKM, semua administrasi pembelajaran. Yang C, klasifikasi penskoran untuk mengukur kelengkapan administrasi. Yang D, rumusan untuk menentukan nilai kelengkapan administrasi. Yang E, kriteria penilaian kelengkapan administrasi. Yang F, catatan perbaikan kelengkapan administrasi. Yang G, validasi supervisor dan supervisor. Selanjutnya, instrumen supervisi manajerial pembiayaan. Yang poinnya adalah yang pertama, yang A, identitas sekolah serta waktu pelaksanaan supervisi. Yang B, aspek atau komponen yang akan disupervisi, di mana dalam aspek ini terdiri dari sekolah memiliki RAPBS, realisasi dana sesuai dengan RPBS. Yang ketiga, sumber dana. Yang keempat, pelaporan keuangan. Yang kelima, buku kas umum. Yang keenam, buku rekening bank. Yang C, klasifikasi penskoran untuk mengukur kelengkapan administrasi. Yang D, rumus untuk menentukan nilai kelengkapan administrasi. Yang E, kriteria penilaian kelengkapan administrasi. Yang F, catatan perbaikan kelengkapan administrasi. Yang G, validasi supervisor dan supervise. Selanjutnya adalah tindak lanjut supervisi. Berdasarkan hasil analisis evaluasi supervisi akademik,
Langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti hasil supervisi yang meliputi 1. Menetapkan alternatif tindakan yang akan ditempuh sesuai dengan kesulitan atau kelemahan yang ditemukan pada guru. Yang kedua, membuat rencana. Tindakan yang mencakup kapan, di mana, siapa yang terlibat, serta bagaimana langkah-langkah tindakan tersebut dilakukan. Berbagai bentuk tindak lanjut hasil supervisi dapat berupa pembinaan secara langsung dan tidak langsung, serta pembinaan situasional. 1. Pembinaan secara langsung dilakukan terhadap guru yang memiliki permasalahan yang spesifik dan dipandang efektif dilakukan secara langsung dan segera. Misalnya, kesalahan konsep materi, sikap dan tindakan yang dipandang memberi dampak negatif bagi peserta didik. Yang kedua, pembinaan secara tidak langsung dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Kegiatan pembinaan ini sekaligus merupakan upaya untuk memberikan penguatan dan pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan guru. Yang ketiga, pembinaan situasional dilakukan kepala sekolah dalam membina guru. Menurut Ansori 2015, tindak lanjut dalam supervisi merupakan sebuah aktivitas mencarikan solusi dari permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil supervisi. Sementara menurut Sri Putri Maryanti 2015, tindak lanjut supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah setelah melakukan observasi terhadap hasil supervisi akademik bisa dalam bentuk pembinaan langsung atau pembinaan tidak langsung. Lebih jelas disampaikan juga oleh Rohmawati 2019 bahwa dalam melakukan tindak lanjut supervisi akademik, kepala sekolah melakukan tindak lanjut sesuai dengan temuan pada tahapan perencanaan pembelajaran dan temuan di kelas pada saat supervisi. Tindak lanjut dilakukan dengan cara pembinaan melalui diskusi individual, merekomendasikan beberapa guru yang dianggap profesional untuk melakukan pembinaan dan pengiriman guru dalam musyawarah guru mata pelajaran. Kesimpulan, supervisi manajerial merupakan kegiatan observasi terhadap penyesuaian rencana dengan pelaksanaan program sekolah yang berkenan dengan 8 standar nasional pendidikan yang mencakup administrasi sekolah. Supervisi akademik merupakan upaya yang dilakukan kepala sekolah atau pengawas untuk melakukan pembenahan terhadap kualitas pengetahuan dan keterampilan profesi guru. Instrumen supervisi manajerial dan akademik digunakan untuk mengukur kelengkapan, keterlaksanaan dan kualitas suatu kegiatan yang berkenaan dengan manajerial dan akademik. Tindak lanjut supervisi merupakan tindakan tepat yang dilakukan untuk memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan supervisi manajerial dan akademik. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Kalau ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.